Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Indri Aprianti dari kelas F jurusan Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Baik, pada kali ini kita akan membahas mata kuliah pengantar bisnis dengan topik bisnis dan lingkungannya. Nah, apa sih yang terbesit di otak kalian ketika mendengar bisnis? Apakah sebuah gedung-gedung besar? Apakah sebuah kios, sebuah toko, atau mungkin uang yang menguntungkan begitu? Bisnis secara sederhana dapat diartikan ialah sebagai sebuah kegiatan atau usaha, sedangkan menurut makna yang konferensif, bisnis juga dapat diartikan sebagai aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa, atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat atau orientasi bisnis berdasarkan kegiatan utamanya terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu organisasi bisnis dan yang kedua yaitu organisasi nirlaba atau non-profit. Kita bahas nih satu-satu. Yang pertama, organisasi bisnis yaitu memiliki orientasi dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan, peningkatan kekayaan investor sebagai hasil penanaman modal setelah dikurangi biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Yang kedua yaitu organisasi nirlaba atau non-profit, lebih berorientasi dan bertujuan untuk kepentingan sosial dan manfaat bagi masyarakat umum. Contohnya nih, seperti yayasan sosial, yayasan pendidikan, lembaga bantuan hukum, dan lain. Maksud dan tujuan bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua yaitu keuntungan usaha. Yang ketiga adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Yang keempat adalah mengatasi berbagai resiko. Dan yang kelima, tanggung jawab sosial. Lingkungan bisnis ini terdiri dari dua kategori. Yang pertama yaitu internal dan yang kedua yaitu eksternal. Lingkungan bisnis secara internal yaitu sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung atau sebagai lingkungan yang dapat dikendalikan oleh organisasi. Lingkungan bisnis secara internal ini terdiri dari yang pertama karyawan atau sumber daya manusia, yang kedua yaitu manajemen atau keahlian pengelola, yang ketiga yaitu pemegang saham, yang keempat yaitu modal dan peralatan fisik seperti dana, gedung atau peralatan lain seperti mesin, dan yang kelima yaitu informasi. Lingkungan bisnis secara eksternal ini yaitu institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi atau sebagai lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Lingkungan eksternal ini terbagi ke dalam dua, yaitu lingkungan khusus atau mikro dan lingkungan umum atau makro. Lingkungan khusus atau mikro ini yaitu bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap kegiatan organisasi, yaitu seperti konsumen, pesaing, pemasok, dan kreditor. Yang kedua yaitu lingkungan umum atau makro, yaitu lingkungan yang tidak terkait secara langsung terhadap kegiatan operasional organisasi. Seperti apa nih? Itu seperti ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global. Poin yang terakhir nih teman-teman, peluang dan tren bisnis masa depan. Apa aja sih peluang ini? Peluang ini meliputi yang pertama, revolusi teknologi informasi, perkembangan iptek baru pada bidang tertentu, dan meningkatkan globalisasi. Nah, yang terakhir yaitu tren bisnis masa depan yang meliputi laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten, dan yang kedua berkurangnya tingkat inflasi dan defisit anggaran yang besar, dan yang ketiga pasar bebas atau sistem keuangan terbuka, dan yang terakhir yaitu inovatif dan memiliki keunggulan yang kompetitif. Oke, segitu dulu dari aku mengenai mata kuliah pengantar bisnis dengan topik bisnis dan lingkungannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.